itu bola api lewat, bunyi kan glung 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 gede banget. Mentok ke TV, balik lagi, kayak gitu lagi kita. Teriak lagi. Ada 2 orang kan, yang satu tanduknya itu jubah, dia pakai jubah. Yang satu tanduknya 2, yang satu tanduknya 1. Mukanya merah persis kayak Lucifer. Oke, selamat malam. Balik lagi sama gue Hansa di Cerita Dini Hari. Nah, pada episode kali ini gue mengundang narasumber nih. Ceritanya cukup menarik sih, kita mengulas perjalanan dia dari dia kecil sampai akhirnya dia peka ya. Langsung aja deh ke kenalan dulu. Oke, nama gue Bella. Ya udah. Gimana sih? Panggilannya apa, Be? Ya udah itu B. Panggilannya Bella. Panggilannya Bella. Oke. Nah, lu bener ya lu sedikit memiliki kepekaan, nggak tahu nih sedikit atau banyak nih. Bener nggak sih? Dari cerita teman-teman gitu. Kalau yang maksudnya yang gue rasain sendiri ya. Kalau dibilang peka juga enggak. Terus? Karena kan maksudnya gue nggak, kalau orang IndiHome kan dia bisa tahu di sini ada apa, di sini ada apa, bisa ngerti kan, bisa tahu sesuatu itu. Kalau gue tuh enggak. Terus? Ya yang maksudnya yang kebetul. Kalau gue nangkepnya kebetulan mungkin ya, dia apes, gue apes. Tapi lu sering ditampakin gitu, sering gak sih? Atau mengalami kejadian-kejadian? Kejadian sih ya banyak sih. Cuman kalau misalkan ditampakin atau kayak gue nggak tahu ya sengaja atau nggak ditampakin. Cuman kalau di tempat baru pasti mungkin dia penasaran. Kalau gue mikirnya dia penasaran, kayak gue ke tempat baru misalkan gue penasaran gitu kan. Oh jadi nggak selalu ditampakin? Nggak selalu. Okay. Sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, like, share, silahkan subscribe. Dan untuk teman-teman yang memiliki cerita horor bisa kirim ke alamat email kami, ada di description box. Sebelum kita langsung pada ceritanya, kita saksikan cuplikan yang berikut ini. Dari kapan sih, B, dan bagaimana lu pada akhirnya bisa dikatakan peka mungkin? Dari kapan sih gue nggak tahu ya. Cuman kalau secerita nyokap bokap gue, dari nyokap gue hamil, dari gue masih di perut nyokap gue tuh emang udah kayak nyokap gue pulang kerja diikutin kuntilanak, diketawain. Terus gue lahir nih, baru pulang ke rumah. Sampai rumah tuh gue udah kesurupan, lagi disusuin nih sama nyokap gue. Jadi mata gue ngeliat maksudnya mata gue tuh melotot ngeliat ke nyokap gue. Terus perut gue tuh kembung, tapi nyokap gue taunya perut gue kembung tuh maksudnya udah lama, karena ini kok gue nyatain kayak gini ya gitu kan. Nyokap gue mikirnya. Sorry, lu kesurupan itu di umur berapa? Baru lahir, bener-bener baru lahir, baru pulang. Baru banget lahir? Nyokap gue gue prematur. Gue 7 bulan. Lahir gue 7 bulan karena ada insiden. Gue jadi pas baru lahir tuh, gue masih di dalam kantung. Masih di dalam itu tuh, apa sih namanya? Inkubator? Bukan, gue tuh lahir masih jadi nggak pecah ketubannya. Oh, di ketuban, oke. Jadi nyokap gue tuh kenapa harus dilahirin di 7 bulan? Karena pendarahan itu, makanya harus dilahirin. Tapi ketubannya nggak pecah. Udah lahir, terus harus di inkubator dulu kan. Sampai akhirnya pulang, lama di rumah sakit. Cuman maksudnya, ya karena proses itu. Terus pas pulang ke rumah, sampai di rumah. Nah itu. Kesurupan sore maghrib. Menjelang maghrib, gue ditetein sama nyokap gue. Disusuin sama nyokap gue. Nah itu tuh, ternyata bukan gue, ada yang masuk situ. Anjir, dari bayi ya berarti ya? Jadi modelnya tuh gue, kata nyokap gue nggak ngedip, melotot, tapi ngeliatnya ke nyokap gue. Anak orok masa bisa melotot sih. Terus sambil disusuin, itu tuh lama kan disusuinnya. Sambil disusuin, gue kencing. Kalau anak perempuan kata nyokap gue, kencingnya tuh basahnya di bawah.
Nah gua basahnya di ujung bedongan. Di ujung Di bedongan ujung sebelah bedongan, mana? ujung bedongan, ujung paling bawah. Oh. Ini bedongan nih, di Ah. ujungnya basahnya. Oh. Pas dibuka perut gua buncit, ijo. Itu udah hari keberapa lu? Karena di rumah sakit kan gue beberapa hari ya, seminggu. Oh, tapi belum sebulan lu berarti Belum ngalamin lah, itu? belum lah. Baru Wow. baru dipulangin ke rumah. Oh. Kayak gitu. Bentar deh, lu anak ke Gue anak pertama anak pertama. Oke. Dari? dari 3. Nah, Oke. Lanjut. udah tuh. Ternyata, oh itu kan ngontrak kan. Bokap nyokap gue masih ngontrak waktu itu. Nyokap gue ngalamin kejadian itu dari bokap gue belum pulang sampai bokap gue pulang kan. Maghrib nih, sampai nungguin bokap gue pulang baru nyokap tuh bilang ke bokap, ini kenapa anaknya kok kayak gini ya gitu kan. Oke. Baru bokap minta bantuan tuh ke yang punya kontrakan. Oke. Terus? Panggil aja Nyang Aji lah. Terus bokap gue minta tolong kan, ya gimana nih anak saya gitu kan, minta tolong. Pas nenek-nenek itu ke rumah, si Nya ini ke rumah, ternyata dia kayak udah tahu gitu loh. Karena dia kayak ngomong sama gue, ngomong sama bayi ini. Lah Tong, ini lu salah. No, di rumah udah gue seguin. Ini mah susu bukan kopi gitu. Oh, jadi salah alamat? Salah alamat, salah pintu. Oke, emang si Nya Aji ini ngerti ya? Bisa jadi gitu ya, namanya Oke. orang zaman dulu ya. Terus? Orang tua. Ya udah mulai dari situ nyokap gue minta pindah kontrakan ke depan, nggak yang Nggak jauh dari situ? Nggak jauh dari situ, cuman maksudnya nggak di tempat itu, nggak di tempat deket dari rumah yang punya kontrakan. Itu di daerah mana lo? Itu daerah Cakung. Oh, Cakung, masih di Cakung. Cakung, oke. Terus udah tuh, gue nggak ngerti ya, maksudnya masa kecil gue gimana, karena menurut gue normal-normal aja, gue punya teman banyak. Masa kecil gue nggak ada yang kayak didatengin setan atau gimana tuh gue nggak tahu. Singkat cerita, gue SD. Oke. Ini adik gue udah lahir, adik gue udah punya adik nih. Gue sama adik gue bedanya 4 tahun kan. Jadi pas gue SD, adik gue umur 2 tahunan, di situ adik gue ngalamin juga. Ini udah pindah nih ke rumah asli. Di mana tuh, daerah mana? Daerah Tambun. Oh, Tambun ya, oke. Dari Cakung, akhirnya lu hijrah ke Tambun. Hijrah ke Tambun nih kalau orang SD. tua gue. Hijrahnya tuh dari TK. Cuman dari TK tuh gue nggak ada. Menurut gue nggak ada pengalaman horor ya di gue. Normal aja. Karena gue punya teman banyak. Lahirlah adik lu. Lahirlah SD. enggak 4 tahun lahir adik gue. Singkat cerita, dari gue waktu adik gue umur 2 tahun tuh berarti gue kelas 1 SD kan, karena kita beda 4 tahun. Adik gue umur 2 tahun itu udah pindah nih ke rumah asli kan. Di Tambun. Di Tambun. Adik gue lagi tiduran lah, lagi tidur di kamar. Itu posisinya siang atau Malam. Malam adik gue lagi tidur di kamar. Jadi dia ngerasa dia kayak mendusin gitu mungkin ya. Dia bangun ngelihat anak kecil 3 keluar dari tembok. Keluar dari tembok kamar. Kasurnya kan agak tinggi. Terus ini jadi adik gue tuh posisi tidur sambil megang susu gitu, ngelihat ini anak songko-songkoan naik ke atas tempat tidur. Udah naik di atas tempat tidur, adik gue dikasih buku. Takut dong adik gue sih bilangnya aku tendang. Abis ditendang, kata dia masuknya jadi harimau. Akhirnya dia masuk ke tembok lagi? Jadi harimau? Jadi harimau pagi. Itu adik gue teriak panggil ibu, panggil intinya teriak panggil ibu gitu kan. Udah nyokap gue datang, kenapa? Ya pasti nangis dulu, baru dari situ dia cerita. Ya umur 2 tahun sih ya? Umur 2 tahun. Terus? Baru bisa ngomong kan adik gue. Nyokap gue juga nggak jelas, maksudnya pas menjelang umur TK baru dia kasih tahu, dulu tuh aku gini gitu kan. Siapa? Ojan. Oh, adik lu ini gue, Ojan. Adik lu yang kedua. Adik gue yang kedua. Yang berapa? Yang pertama ya, adik lu yang pertama ya? Iya, maksudnya di bawah gue nih, anak kedua. Terus paginya nyokap gue nemu rambut putih panjang itu. Rambut putih panjang? Rambut putih panjang. Di rumah?
di rumah. Heeh. Logikanya di rumah gue cuman berempat nih, bokap, nyokap, gue sama adik gue. Nggak mungkin ada, maksudnya itu rambut putih panjang, nyokap gue rambutnya pendek. Dan masih muda harusnya. Dan masih waktu muda, itu. harusnya nyokap gue nggak ada uban. Gue rambut gue panjang tapi nggak mungkin dong nggak ada, maksudnya Iya. bukan rambut gue lah, gue juga nggak tidur di situ gitu kan. Akhirnya? Nyokap gue bilang dong ke bokap gue, "Pak, ini apa ya, rambut putih panjang," gitu kan. Rambut putih nih, rambut nenek-nenek tapi panjang, disimpan lah, ya udah gitu kan. Oh, sama bokap disimpan? Simpen. Baru apa namanya, baru sadarnya tuh itu, maksudnya yang dikait-kaitin sama, oh ternyata si adik nih waktu itu posisinya di sini, di tempat rambut putih ini, tiga anak itu naik. Si adik lo tadi si Ojan? Si adik ini waktu malam itu, ternyata malam itu si adik didatengin sama 3 anak, dikasih buku itu. Posisinya di pinggir kasur itu kan. Di pinggir kasur itu juga ada rambut putih itu. Oh, oke. Seingat gua rambut itu disimpan sampai sekarang. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Wow, dia tahun 90-an ya padahal ya? 2000? Enggak dong, 2000-an. 2001, 2002 lah. Oh, iya. Terus? Terus mulai dari situ tuh, apa namanya, sekeluarga tuh ngalamin hal-hal yang agak Tabu? tabu. Dibilang tabu sih enggak ya, karena pasti kita hidup berdampingan kan. Oke. Maksudnya yang ekstrim, menurut gue ekstrim lah. Mengalami hal spiritual lah ya? Iya. Menurut gue ekstrim, dari ular masuk. Ular masuk rumah? Maksudnya ular udah ada di dalam rumah. Oke. Gue nggak tahu dari mana tuh ular masuk, karena pintu rumah gue tuh rapat. Itu adanya di kamar, di kolong tempat tidur. Tempat tidurnya siapa? Tempat tidur nyokap bokap. Oh, yang kayak nggak, mustahil banget ular bisa sampai di dalam kamar tuh, bener. mustahil banget. Karena tiap hari pasti ngecek dong ya nyokap? Iya, itu udah berkali-kali kan. Sampai nyokap gue ngelihat semut berbaris kayak ular gitu. Oke. Tapi ngambang. Malam-malam tuh. Semut ngambang? Semut berbaris kayak ular jalannya tapi ngambang. Itu nyokap lo yang lihat? Itu nyokap gue yang lihat malam-malam. Namanya orang baru pindah. Nyokap gue juga kan masih muda lah hitungannya waktu itu. Nggak ngerti yang gitu-gituan, karena sebelumnya tuh sama sekali nggak pernah ada hal kayak gitu. Oh, dibiarin aja deh sama nyokap. Oh, mungkin di sini ada ya hal kayak gitu. Oh, gitu. Nyokap gue mikirnya kayak gitu. Oh, ternyata ada ya. Gitu kan. Udah tuh nggak digubris, nggak di ini. Lama terus kayak gitu, sering ada ular. Sampai waktu itu nyokap gue nonton Uka-Uka. Dulu masih ada dong. Oke, iya. Zamannya Toro Margen tuh. Uka-Uka. Apa sih? Di TPI itu. TPI ya. Itu nyokap gue tahu dari situ kalau sebenarnya itu tuh kiriman. Oh. Sesuatu hal yang berbau dengan santet. Oh, ada indikasinya dari situ. Ada indikasi dari situ. Oke, terus? Tiba-tiba ular ada di rumah. Itu sering banget, sampai nyokap gue tuh dari yang awalnya nggak apa ya, kayak ada ular tuh gimana nih cara nangkepnya, sampai nyokap gue tuh udah biasa nangkep, matiin, kalau nggak matiin ya masukin ke toples, tunggu sampai bokap gue pulang. Sampai satu waktu ularnya dimasukin ke toples, mau dikasih unjuk ke bokap gue, ularnya nggak ada. Sampai akhirnya nyokap gue intinya kena lah, sakitnya sakit aneh. Oh, berbulan-bulan. Oh, sampai akhirnya nyokap sakit. Akhirnya sakit. Tapi itu lu udah usia berapa? Itu gue masih SD, kelas 2, kelas 3. Oke. Nah, terus? Sebenarnya tuh ada hubungannya sama kejanggalan di rumah. Yang nyokap bokap gue kan suka masang cleaningan gitu kan depan rumah. Iya, kayak lonceng gitu ya. Intinya kalau ada angin tuh dia bunyi cleaning gitu kan. Setiap dikirimin pasti cleaningannya rontok. Oh, jadi kelintingan itu kayak buat indikator gitu. Gue nggak tahu, cuman gue nggak tahu ya. Ini asumsi gue berempat aja sama keluarga gue. Setiap masuk, setiap ada yang nggak beres. Iya, setiap ada yang nggak beres,
pasti cleaningannya rontok. Karena Rontok? berkali-kali. Oh, anjir. Rontok, pasang lagi, rontok, beli baru. Maksudnya kayak udah nggak bisa nih. Beli Itu baru, bokap gue berkali-kali? beli baru, Berarti pasang di depan rumah. berkali-kali berarti? Berkali-kali. Sampai bokap gue piara ikan. Tiap ada yang ngirim, ikan gue mati. Ikan lohan. Berarti bokap orang yang protek juga sebenarnya, maksudnya biar ngerti gitu, biar Dulu kayaknya nggak kepikiran sampai ke situ deh. Dulu kayaknya nggak kepikiran sampai kayak piara ikan nih buat tahu. Buat tahu gimana diganggu atau enggak. Dulu tuh sama sekali apa ya? Sama sekali nggak. Ya udah hidup pada normalnya aja. Iya, nggak ada gitu. pengalaman juga kan. Bokap nyokap tuh nggak ada pengalaman hal-hal kayak gitu soalnya. Oh, oke. Terus. Sampai akhirnya nyokap sakit. Sakitnya tuh yang kayak nggak wajar lah. Nyokap sakitnya nggak wajar. Ke rumah sakit berkali-kali ngasih tahu keluhannya sampai maksudnya intinya sampai cek lab, sampai segala macam, sampai di USG. Cuman kata dokter ini nggak apa-apa. Oh, hasil check up-nya normal. Normal, ibu sehat gitu kan. Tapi saya nggak bisa. Waktu itu nyokap nggak bisa buang air. Tapi saya nggak bisa buang air, Dok, gitu kan kata nyokap. Oh. Enggak. Dokternya bilang, tapi ibu sehat ini. Hasil medisnya semua sehat. Secara gejala padahal sakit deh nyokapnya. Sakit. Sakit kan, itu berhari-hari sampai kayak kalau mau buang air tuh nyoba buat buang air tapi nggak bisa gitu kan, selalu kayak gitu. Udah tuh akhirnya nyokap mau cerita ke nenek gue, nanya ke nenek gue, percaya nggak sih sama santet gitu kan. Nenek gue nggak intinya bilangnya nenek gue enggak lah, nggak ada santet kayak gitu tuh, nggak ada gitu kan. Lagian ini udah zaman kapan, nggak mungkin kamu kalau jadi malah diceramahin gitu loh nyokap gue. Oh, nenek lu logika ya berarti. Kayaknya gitu. Dia lebih nggak percaya lah. Terus Akhirnya nyokap gue kan cari pembenaran, nyari tahu ini kenapa sih, karena nyokap gue sakit dengan banyak kejanggalan di rumah. nggak masuk akal ya? Iya, nggak masuk akal. Terus Ada beras kuning di pot rumah gue, ada bungkusan ada bungkusan hitam, pas dibuka kayak isinya apa, kayak kain gitu? iya, kain hitam dibungkus gitu. Isinya tuh kayak tanah kuburan, jarum, kulit salak. Itu fix berarti itu ya, bener-bener? Gue nggak tahu deh. Kulit salak, terus abis itu meteran, tahu nggak? Meteran tukang tuh, yang kalau ditarik ketutup sendiri. Nah itu meteran, tapi udah karatan, kecil. Akhirnya nyokap gue ceritakan ke temennya, kalau yang dialami nih kayak gini gitu kan. Fix kata temen nyokap gue, itu tuh berarti diganggu gitu kan. Oke. Akhirnya dikasih unjuk tuh ke kayak Pak Kiai, Pak Ustadz gitu. Oh, dari temen nyokap? Emang dia suka nanganin, suka bantu orang-orang yang punya penyakit aneh lah. Oke, gitu non medis kan. lah ya. Non medis. Datang tuh nyokap ke sana, bawa air. Intinya bawa air yang buat didoain sama dia kan. Jadi cara taunya itu nyokap gue bawa air, nanti airnya sama dia tuh, gue nggak ngerti ya, dia ngeliatnya tuh lewat air. Oh, medianya air. Medianya air. Oke. Air, terus nama nyokap gue sama bintinya dimasukin kembang, terus dia bisa lihat, oh ini orang deket, Bu. Oh. Terus Intinya ya udah, ini orang deket, berarti bener dong. Di situ abis itu nyokap gue didoain, disuruh minum air yang udah didoain, bukan air yang tadi dimasukin kembang ya. Air yang udah didoain. Di detik itu juga di rumahnya si Pak Kiai ini, nyokap gue buang air
yang 3 bulan, berbulan-bulan nyokap gue nggak buang air, di situ nyokap gue buang air Akhirnya banyak pecah banget. di situ. Kata nyokap gue banyak banget, abis minum air itu sembuh. Oh, berbulan-bulan nyokap nggak bisa Buang air. buang air. Wah, anjir. Terus selesai lah itu penyakit nyokap. Selesai tuh enteng. Tapi nggak kelar di situ. Oh, masih ada lagi? Masih ada lagi karena si Pak Kiainya itu tuh nggak yang apa namanya, nggak yang nyuruh bales bu atau gimana tuh nggak. Dan Pak Kiai ini juga nggak bisa yang ngelindungin gitu loh, karena dia cuma bisa nyembuhin. Nih dikasih air sembuh. Oke. Tapi nggak kelar di situ. Habis dari situ gangguannya makin banyak lagi. Semakin mungkin dia tahu ya, nyokap berobat, nyokap sembuh. Semakin gencar tuh dia. Sampai nyokap tuh berkali-kali sakitnya, yang nggak bisa pipis, nggak bisa buang air kecil. Itu juga berhari-hari. Tapi berurutan tuh sakitnya, nggak yang langsung gitu loh. Oke. Nah itu tuh Sakit sembuh gitu. sakit diobatin sembuh gitu terus kan. Lumayan lama tuh. Lama sampai gue SMP. Wah, dari lo SD? Dari gue SD. Anjir. Jadi yang diserang itu bukan cuma nyokap. Bokap pernah kena, adik gue pernah kena. Yang kasihan adik gue sih, umur 2 tahun 3 tahun. Si Ojan ini? Si Ojan ini. Oke. Umur 2 tahun 3 tahun dia intinya nggak tahu apa-apalah. Anak kecil bisa kena. Nggak bisa pipis, yang keluar nanah. Oh. Kalau kata nyokap, ini kayaknya yang mau diserang bokap, tapi kenanya ke adik gue yang kecil ini. Si Ojan ini? Si Ojan. Oh, anjir. Terus? Ya sama diobatinnya ya, minum air itu akhirnya sembuh gitu kan. Oke. Cuman waktu di rumah itu tuh kayaknya tuh bener-bener mencekam. Dari yang ular, bola api. Oh, bola api? Lu ini deh, maksudnya bola api masuk rumah tapi rumah gue nggak kebakaran. Gimana Dan tuh? itu berkali-kali. Kronologinya gimana tuh? Pertama Lu kali udah tuh, SMP nih? ini gue SD, masih SD. Masih SD, oke. Masih SD. Terus? SD, SMP tuh ada bola api juga. Gimana Intinya dari tuh? kelas 5, kayak kalau nggak salah tuh kelas 5 deh. Kelas 5 tuh, jadi maghrib kan. Maghrib abis hujan, emang abis hujan kita kira petir. Oke. Karena kita lagi nonton TV kan di rumah. Jadi layout rumah gue nih, pagar sama pintu rumah sama ruang keluarga tuh satu garis lurus. Oke, lurus gitu satu ya. garis lurus. Jadi kalau lu buka kalau lu ada di pagar gua, lu tuh bisa lihat kalau pintu rumah gua kebuka, lu bisa lihat langsung ruang tamu, Oke. langsung ke TV. Nah, nggak maghrib juga, mau maghrib karena kita posisinya masih nonton. Tiba-tiba bunyi glung 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 glung. Jadi ada bunyinya gitu loh si bola ini. Masuk ke rumah? Dan warnanya tuh nggak kayak, sebenarnya warnanya tuh nggak, maksudnya bukan api. Kita lebih ke lihatnya tuh kayak sinar gitu. Oke. Tapi penuh seisi rumah, sampai kayak kita tuh silo gitu, nggak bisa ngeliat apa-apa. Di rumah itu ada siapa aja lo? Gue cuma bertiga, gue, nyokap, sama adik gue. Lagi nonton TV tuh. Bokap masih kerja tuh? Bokap masih kerja. Jadi Anjir. posisinya tuh ini gue, nyokap gue, adik gue, itu TV. Jadi ini dia lewat. Wah. Kita duduk di sofa nih kan, kita ngeliat ke TV, kita ngeliat ke sana kan ke TV. Ini si bola apinya lewat, kita sadar. Jadinya sih lucu sih waktu itu. Maksudnya kita sadar pas ngeliat bola api tuh, dari sini bola api, kita tuh sempet-sempetnya angkat kaki gitu loh, kayak. Oh, jadi bola apinya lewat di Iya, bawah? bola apinya tuh lewat di depan kita. Oke. Jadi kalau misalkan kita nggak ngangkat kaki gini, kayak kita takut ketabrak. Refleks ya? Kita refleks karena kita pikir itu petir kan. Oke. Petir masuk rumah mau nyamber TV. Itu bola api lewat, bunyi kan glung 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 gede banget. Mentok ke TV, balik lagi, kayak gitu lagi kita. Teriak lagi. Anjir. Balik keluar tuh bola api? Balik keluar, terus kita kayak yang angkat kaki lagi sambil teriak gitu kan, wah gitu. Intinya kayak wahana, kayak kita nggak ngerasa
pas kejadiannya kita nggak ngerasa kayak ya ampun sedih banget. Itu seisi rumah terang mendadak tuh. Seisi rumah terang. Kita tuh kayak gimana sih mata lu kasih lampu. Silau ya. Itu berselang berapa detik? Cepet banget. Kok jadi cepet ya? Cepet kejadiannya, Tapi berasa cepet banget itu. Tapi ya? berasa banget. Tiga yang ngeliat semua. Tiga yang ngeliat semua. Dan itu nggak cuma sekali. Itu ada beberapa kali. Wah gokil sih yang nyantet nggak main-main. Itu sumpah. Itu tuh kayak mentok balik lagi. Dan kita pikir TV bakal meledak kan pas mentok. Enggak dong. Karena lu pikir petir tadi. Iya, petir. Karena itu cepet banget. Sepersekian, nggak nyampe 1 menit mungkin ya. Masuk, terus keluar lagi, hilang. Abis itu kita kayak, ada apa? Gak tahu. Tapi bola api kan, itu bola kan. Jadi kayak, kita pikir disambar petir. Maksudnya kita pikir sambar petir. Bokap pulang kita cerita kayak gitu ya, ya udah. Bokap masih sebenarnya dia juga mungkin percaya nggak percaya ya, karena dia nggak ngeliat sendiri. Dan bokap tuh orangnya yang nggak percaya sampai dia bukan nggak percaya, mungkin mengiyakan, tapi pasti dalam hatinya masa iya sih gitu. Pada waktu itu. Atau mungkin memang dia biar maksudnya semuanya nggak panik mungkin gitu. Mungkin menenangkan ya. Oke. Tapi kejadian-kejadian itu tuh yang kita alamin tuh rata-rata nggak ada bokap. Waktu nggak ada bokap. Sampai itu beberapa kali gue sama adik gue ngalamin yang kejadian bola api itu. Tapi alhamdulillahnya nggak kena. Maksudnya ke gue tuh nggak kena, ke adik gue kena kan. Hanya lewat aja gitu. Adik lu kena? Bukan kena bola apinya, maksudnya kena gangguannya itu. Okay. Sisanya tuh kayak ya yang biasa lah, belatung jatuh dari atap. Pas dicek di atap tuh nggak ada bangkai apa-apa. Wah, anjir. Tapi belatung jatuh. Tapi bau tuh? Enggak. Oh nggak bau? Nggak ada bau. Tapi belatung jatuh dari atap itu di ruang tengah, di ruang TV itu. Itu beberapa hari, ada kali seminggu. Belatung itu jatuh. Jatuhnya dan itu banyak? Enggak, jatuhnya tuh kayak di satu titik. Di tempat itu doang. Tapi kalau bokap gue naik ke atas ngecek nggak ada apa-apa, nggak ada bangkai, nggak ada apa. Terus ya udah dibiarin gitu kan. Sebenarnya keanehan tuh banyak. Ditambah penunggu di situ perempuan. Kan nyokap gue jualan kue kan. Jualan kue di pasar pagi. Jadi dia bikinnya tuh malam kalau nggak subuh. Dari malam ke subuh itu kan biasanya dia ngantuk kan, jam-jam tidur kan. Nah itu tuh kalau misalkan nyokap manggang kue atau nyokap lagi maksudnya bikin adonan kue atau masak lah intinya, itu tuh biasanya diingetin tuh dibangunin sama si Kunti ini. Anjir, terus? Gak serem sih, kayak mau kena orang nih jalan pakai mukena, tapi belakangnya doang yang kelihatan. Sebenarnya cantik, kalau lagi cantik, kalau nunjukin muka aslinya, kalau nunjukin muka seremnya mukanya hancur. Tapi nggak pernah ditampakin mukanya, maksudnya yang muka seremnya tuh nggak pernah. Sampai itu sebenarnya banyak banget kejadian. Sampai yang piring nih di rak piring jatuh sendiri. Itu kita bener-bener ngelihat piringnya udah ngambang, karena kita nengok mungkin jadi dia jatuh. Oh, di rak tuh di tumpuk-tumpukan itu piringnya keluar sendiri gitu? Iya, jadi ruang keluarga, ruang nonton TV tuh sama ruang dapur seberang-seberangan kan. Jadi kita nonton TV, ngelihat ke kanan rak itu sebelah kanan tuh dapur. Udah rak piring tuh kelihatan. Jadi kita lagi nonton TV sekeluarga. Malam-malam kalau nggak salah itu tuh kejadiannya. Lagi nonton TV, piring itu tiba-tiba bunyi suara piring keramik gimana sih dari rak piring tuh kan krek. Bunyi krek. Terus habis itu kita nengok semua. Pas nengok piringnya langsung jatuh. Anjir. Itu semua yang lihat? Semua yang ngeliat. Terus? Ya kita pandang-pandangan lah, ini gimana sih? Tapi ya udah. Oh, berarti banyak kejadian ya? Banyak, sebenarnya banyak. Sampai yang awalnya ketakutan, kalau mati lampu, gue sama si adik gue ini teriak histeris lah intinya, ketakutan.
nggak mau jauh dari nyokap, sampai yang biasa aja udah, udahlah gitu. Sampai akhirnya capek ya? Capek, karena digangguin itu juga. Akhirnya bokap tuh dari gua SD SMP lah, SD ke SMP tuh bokap tuh akhirnya belajar buat protek keluarganya. Oke. Belajar buat ngelindungin keluarganya Belajar nih. spiritual lah ya. Memperdalam itulah, tapi lewat ilmu agama. Jadi semakin, maksudnya intinya semakin spiritual lah, semakin agamis ke arah yang baik kalau menurut gua. Karena bokap tirakat juga, terus jadi intinya mulai memahami lah keluarga gue nih butuh dilindungin secara ini ya, secara spiritual. butuh perlindungan banget nih gitu. Karena diganggu terus, mau sampai kapan berobat sama orang, sembuh berobat lagi kayak gitu terus kan. Akhirnya bokap belajar sendiri tuh biar nggak ke orang-orang lagi. Iya, karena kita nggak tahu gangguannya sampai kapan. Oke. Terus akhirnya itu belajar, jadi kita udah mulai tahu nih polanya. Sampai nyokap gue tuh bikin kelenengan kalau bunyi suara pintu kebuka. yang tadi lu ceritain Karena ternyata akhirnya kita tahu yang gangguin kita itu, yang gangguin keluarga gue itu tetangga samping rumah gue. Motifnya apa motifnya? Kita sampai sekarang masih nggak tahu, karena di depan kita tuh maksudnya di depan keluarga kita tuh orang itu baik. Lewat tuh adik gue tuh selalu diojan gitu, selalu dipanggil. Secara sosial suaminya baik-baik aja ya? Baik-baik aja, jadi kita juga kayak nggak ada bukti juga gitu kan. Maksudnya kayak kita nggak pernah mergokin dia ngebuang sesuatu atau ngelempar sesuatu juga enggak. Cuman dari situ kita, maksudnya intinya kita tahu, oh dia gitu kan. Sampai nyokap gue tuh begadangin rumah kalau sampai ada suara bunyi pintu kebuka. Karena kalau rumah BTN tuh kan pasti kedengeran dong tetangga lu lagi ngapain. Itu tuh sampai bunyi suara pintu kebuka tengah malam. Nyokap gue bunyiin keliningan itu sampai subuh. Itu setiap hari nyokap? Hampir setiap malam. Gokil. Karena kalau ditungguin kayak gitu, nggak, maksudnya, tapi kan nggak mungkin juga dong nyokap gue begadang terus. Itu tuh ditungguin, nggak ada kiriman, nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalkan kelolosan, takut kelolosan nih nyokap. Takut kelolosan nyokap, karena abis kelolosan tuh pasti ada aja yang dibuang ke, entah ke halaman rumah, entah ke pohonnya nyokap gue, ke ke pot tanamannya nyokap gue tuh pasti ada aja. Jadi itu sering nemuin ya nyokap? Sering. Terus sampai gue SMP tuh gue pulang minjem buku dari rumah tetangga gue. Itu jam berapa malam? Itu malam lah, abis maghriban gitu. Tapi udah lewat maghrib mau ke Isya kali ya. Gue pulang dari rumah tetangga gue minjem buku. Gue lewat depan rumah gue tuh, depan pagar gue. Jadi yang gue bilang tadi di awal, pagar gue itu sama pintu rumah satu garis lurus. Jadi gue ngeliat di depan rumah gue tuh ada tamu 2 orang. Pas lu baru buka pagar tuh dari luar? Gue lewat doang, tapi gue juga nggak nyapa. Maksudnya gue lewat, tapi dalam hati gue tuh kayak, duh nih si ibu ada tamu, bukannya dibukain malah diem aja. Tapi gue juga nggak sadar tamu ini nggak manggil, nggak ngomong, nggak nyapa gue juga, pandangannya lurus ke pintu. Oh, lu sempet notice si tamu ini? Notice, gue tahu, makanya gue dalam hati gue kan, ih ada tamu juga, masa nggak dibukain sih pagarnya, pikiran gue gitu doang. Cuman pas gue lewat gue lihat itu tanduk, ada 2 orang kan, yang satu tanduknya itu jubah, dia pakai jubah, yang satu tanduknya 2, yang satu tanduknya 1, mukanya merah persis kayak Lucifer. Ini gue coy, gila sih.